kontrak kuliah itu sebenarnya glikosida saponin. Nah, kalau glikosida saponin ini nanti hanya sedikit, makanya di sini saya ubah menjadi glikosida. Jadi nanti mencakup macam-macam glikosida, termasuk di dalamnya adalah glikosida saponin. Ya. Ada kata-kata gliko di sini, maka ya dalam bayangan kita ada gulanya begitu. Dan memang glikosida ini adalah senyawa atau metabolit sekunder yang di dalamnya mengandung gula seperti ini. Ini misalnya ada digitoksin dan digoksin. Ini ada bagian gulanya. Ini adalah bagian gula. Yang ini adalah bagian yang bukan gula. Nah, pada umumnya pembagian glikosida ini mengikuti dari jenis bagian bukan gula. Nah, misalnya saponin, nah, maka bagian kok saponin apa ya? Flavonoid, glikosida flavonoid. Maka bagian bukan gulanya ini adalah senyawa flavonoid. Kemudian kalau di sini misalnya alkaloid, maka glikosida alkaloid dan seterusnya begitu ya. Jadi tadi saya sebutkan glikosida ini pada strukturnya ada bagian gula dan bagian bukan gula yang terikat melalui ikatan glikosidik. Semacam ini ikatan glikosidik. Nah, di sini ya, atau bisa juga disebut ikatan eter. Jadi C, O, dan C. Ini ikatan eter. Ya. Nah, ini yang terikat apa? Yang terikat adalah C dari karbon dari gulanya. Karbon dari gulanya ya, berikatan dengan gugus hidroksil. Ya. Jadi ikatan antara gugus karbon pada sakarida dengan gugus hidroksil dari alkohol. Alkohol di sini bisa alkohol seperti ini, bisa juga senyawa fenol ya. Bensil alkohol itu, jadi alkohol aromatis gitu ya. Nah, suatu zat yang atau senyawa ya yang memiliki ikatan glikosidik disebut glikosida. Itu kalau dihidrolisis ya hasilnya dua itu, gula dan bukan gula pada hidrolisisnya. Nah, ini contoh saja ya. Ini adalah bagian senyawa glikosida. Ini di sini adalah ikatan glikosidanya. Kemudian ini adalah bagian gula atau glikon, disebut juga glikon ya. Dan yang ini adalah bukan gula. Glikon. Itu kan tidak glikon gula. Jadi bukan gula begitu. Disebut juga genin. Jadi glikon ini disebut juga bagian genin. Ya. Gulanya macam-macam ya. Bisa glukosa atau gula yang lain, ramnosa, fruktosa, arabinosa, dan sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah glukosa. Bisa satu, bisa lebih dari satu gulanya. Kemudian aglikonnya bisa terpen, bisa sterol, atau fenol, atau fenilpropanoid. Ya. Jadi penamaan kelompok glikosida ini berdasarkan bagian aglikonnya. Ya. Selanjutnya sifat kimia fisika. Pada umumnya glikosida ini berbentuk padat, ya, solid, kemudian ada juga yang berbentuk kristal, ya. Ini umumnya nggak berwarna, tapi ada juga yang berwarna, ya. Jadi memang sebagian besar itu nggak berwarna, tapi ada beberapa yang berwarna, misalnya flavonoid. Flavonoid glikosida itu warnanya kuning, sedangkan antrakinon glikosida itu warnanya oranye merah. Ya. Kalau dilihat dari kelarutannya, karena di sini ada gulanya, jadi sifatnya polar kan ya, sehingga dia bisa larut dalam pelarut yang sifatnya polar. Contohnya air dan alkohol. Dan tidak larut dalam organik yang non-polar. Ini maksudnya non-polar ya. Nah, gulanya ini bisa isomer ya, bisa gula alfa atau bisa gula beta. Ya. Kebanyakan rasanya pahit meskipun ada gulanya. Nah, tapi ada kecualinya. Kecuali adalah glisirisin dan steviosida.
ini dari Glycyrrhiza glabra, dan steviosida ini dari tanaman stevia. Itu manisnya sangat manis ya, steviosida, sehingga sering digunakan sebagai pengganti gula gitu. Nah, bisa dirulisis ya, baik dengan asam atau dengan basa dan dengan enzim seperti kemarin di praktikumkan itu, belum ya, yang praktikum itu fitokimia ya. Itu menghidrolisis senyawa glikosida dengan asam ya, yang praktikum fitokimia. Nah, ekstraksinya bagaimana? Karena tadi sifatnya polar, maka ekstraksinya tentu dengan pelarut yang polar juga ya. Tadi disebutkan bisa air, bisa alkohol atau campurannya hidroalkohol begitu. Kemudian metode ekstraksinya, nah ini sebenarnya nanti secara lebih detail ada di pelajaran fitokimia ya. Ekstraksinya bisa dengan cara maserasi, hanya direndam begitu saja, atau dengan cara perkolasi ya. Nah, cara isolasinya ini dipisahkan lebih lanjut dengan cara kromatografi. Nanti di pelajaran berikutnya ya, atau kuliah berikutnya ini akan dibahas lebih lanjut. Nah, efek glikosida ini dipengaruhi oleh bagian gula dan bagian yang non gula. Ya. Bagian yang non gula itu terutama berpengaruh pada efek terapinya. Apakah dia memiliki efek anti cancer misalnya, atau antioksidan, atau mungkin anti obesity, anti diabetes, itu tergantung dari bagian aglikon yang jenisnya macam-macam. Sedangkan yang bagian gula, bagian glikon, ini utamanya untuk mempengaruhi perjalanan dari senyawa glikosida. Jadi farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Jadi kalau kita mengkonsumsi simplisia yang mengandung senyawa glikosida, ya, bagian gula inilah yang nanti bisa mengantarkan, bisa membuat dia terabsorpsi, bisa terabsorpsi, terdistribusi dalam tubuh, kemudian bisa sampai pada target aksinya, bisa pada sampai ke tempat aksinya begitu. Itu dipengaruhi oleh bagian sakaridanya. Ya. Kemudian bagaimana cara tes glikosida? Itu yang pertama dengan uji Killer-Giliani. Caranya ditambah ferriklorid FeCl3 maka akan terbentuk warna. Jadi ini caranya larutan ekstrak yang mengandung glikosida itu kalau ditetesi atau ditambah dengan ferriklorid lewat dinding tabung reaksi, maka nanti pada batas antara larutan ekstrak itu dengan ferriklorid yang ditambahkan itu akan muncul warna hijau kebiruan. Jadi seperti cincin begitu bentuknya. Itu menunjukkan ada senyawa glikosida. Kemudian kalau uji Bontrager ini khusus pada glikosida antrakinon. Jadi yang aglikonya antrakinon ya. Ini kurang R-nya ya, antrakinon ya. Kemudian kalau ditambah dengan natrium hidroksida NaOH dan natrium hiposulfit akan muncul warna merah. Ini cara-cara untuk mengetahui adanya senyawa glikosida dalam suatu simplisia atau dalam ekstrak ya. Nah, penggolongan glikosida tadi saya sampaikan itu berdasarkan jenis ini bisa glikon juga ya ternyata ya. Ya, kalau glikonnya glukosa maka biasanya disebut glukosida begitu. Kalau fruktosa disebut fruktosida. Kalau asam glukuronat glukuronida. Tapi yang umum ya di klasifikasi glikosida ini berdasarkan nanti aglikonnya ya. Jadi yang umum berdasarkan aglikonnya, tapi ada pengelompokan berdasarkan glikon, dan yang kedua ini berdasarkan ikatan glikosidanya. Ya. Ada O glikosida, artinya gula itu terikat pada atom O, ya. Kemudian C glikosida, gulanya terikat pada atom C. Kalau S ya terikat pada atom S. Demikian juga N.
Nah, ini terikat pada atom N gulanya. Nah, ini yang apa namanya yang paling umum penggolongan berdasarkan aglikon ya. Fenolik glikosida itu berarti aglikonnya adalah senyawa fenol. Kumarin glikosida itu berarti aglikonnya adalah senyawa kumarin. Flavonoid juga begitu. Flavonoid glikosida maka aglikonnya adalah senyawa flavonoid. Kecuali saponin glikosida ya. Ini aglikonnya bukan sabun ya. Ya, saponin glikosida ini artinya glikosidanya bisa membentuk sabun. Ya, demikian juga kardiak glikosida ya. Ini aglikonnya bukan kardiak. Nah, ini berdasarkan aktivitasnya ya, aktivitasnya pada kardiak atau pada jantung. Sianogenik ya ada siannya. Tioglikosid ada tionya, ada senyawa tionya ya. Ini adalah beberapa contoh struktur dari senyawa glikosida. Luteolin 7 orto beta, bukan orto ini ya, O ya. Luteolin 7O beta D-glikosida. Nah, ini salah satu contoh flavonoid glikosida. Di sini gulanya, ini adalah struktur flavonoid. Kemudian hidrokinon fruktosida. Ini adalah hidrokinonnya, ini adalah fruktosanya ya. Quercetin glukuronida. Jadi ini asam glukuronat ya gulanya ya. Gulanya asam glukuronat. Aglikonnya adalah senyawa quercetin ya. Kemudian barbaloin ini termasuk glikosida antrasena seperti ini ya. Kemudian ini sinigrin, ini tio, ada S-nya ya, tio glikosida. Kemudian benzokain N fruktosida. Ini contoh dari N glikosida. Kalau yang ini tadi sinigrin contoh dari S glikosida. Tadi kan berdasarkan ikatannya itu kan ada C, ada O, ada S dan ada N ya. Nah, kita mulai yang pertama adalah apa? Klasifikasinya tadi ya. Fenol glikosida. Fenol itu apa? Seperti inilah fenol. Jadi setidaknya ada satu gugus hidroksi ya yang terikat pada cincin benzen. Ini bisa lebih dari satu ya, minimal ada satu. Ya. Kalau glikosida fenolik ya berarti fenolnya terikat gula. Ini contohnya saliriposid. Saliriposid ini adalah senyawa fenol. Mana yang menunjukkan fenol ini? Ya, jadi ada hidroksi yang terikat pada benzen. Kemudian ini adalah gulanya. Glikonya bisa macam-macam. Ini contoh dari derivat asam sinamat. Asam sinamat seperti ini ya. Jadi RR-nya ini bisa OH. Ya, OH yang terikat pada benzen disebut fenol. Bisa derivat asam benzoat. Kalau yang derivat atau turunan asam sinamat, misalnya asam parakumarat, asam kafeat, ya, ini yang membuat kopi menjadi kecut, ya, asam kafeat. Ada asam ferulat, ini juga terdapat pada kopi. Kalau turunan asam benzoat, misalnya para hidroksi asam benzoat, ya, asam vanilat, asam galat, asam sinigrat. Jadi ini semua adalah senyawa fenol. Kalau terikat gula, maka dia disebut glikosida fenol. Ya. Nah, sekarang ini adalah contoh dari simplicia yang mengandung glikosida fenol. Ya, misalnya Salicis cortec dari tanaman Salik purpurea. Ya, Salik purpurea. Ini contohnya ini ya, Salicortin. Ini adalah glikosida fenolat. Glikosida fenol. Ya. Ini senyawa fenolnya, ya, ada OH-nya ya. Jadi ini adalah Tata. Sebentar ya, saya stop sebentar ya.
Baik, maaf, kita lanjutkan ya. Simplicia yang mengandung glikosida fenol, misalnya Salicus cortex dari tanaman Salic purpurea. Kandungannya salikortin, juga salisin. Ini gunanya untuk apa? Antiinflamasi, antipiretik. Ini terkait dengan nyeri ya, jadi analgesik gitu. Nah, ini aktivitasnya seperti ini, penggunaannya meredakan nyeri punggung bawah, low back pain gitu ya. Kemudian osteoartritis ringan atau rematik. Ini contoh lain, Arthostaphylos urfa ursi, uvae ursi folium. Jadi daunnya yang mengandung glikosida fenol, contohnya arbutin seperti ini. Strukturnya ini adalah bagian gula dan ini adalah bagian fenolnya. Ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk infeksi saluran kemih bagian bawah. Ya. Saluran kemih bagian bawah. Nah, ini ternyata juga punya efek samping arbutin ini, yaitu kalau overdosis maka bisa menyebabkan mual dan muntah. Ya. Selanjutnya kumarin dan kromon glikosida. Nah, ini kumarin ini namanya berasal dari kacang di mana dia pertama kali diisolasi, yakni kacang tonka ya, atau biasanya disebut kumaru ya, kacang tonka kumaru. Nah, dari kacang tonka ini diisolasi senyawa kumarin ya. Kalau dilihat dari strukturnya, kumarin ini terdiri dari cincin piron. Cincin piron itu ini yang bergabung dengan cincin benzen. Ini adalah cincin benzen. Oleh sebab itu biasanya disebut juga benzopiron gitu ya. Kemarin ini disebut juga benzopiron. Kalau dilihat klasifikasinya, maka kumarin ini ada 4 kelompok ya. Ini yang sederhana, kumarin sederhana. Kemudian benzo kumarin, artinya ada benzennya yang berikat kumarin. Kemudian furano kumarin, ada cincin furan di sini. Dan pirano kumarin, ada cincin firan ya. 6 anggota gitu ya, segi 6. Yang ini furan ini segi 5 ya. Kemudian bagian gulanya itu biasanya terikat pada atom C nomor 7 di sini ya, atau bisa juga nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, di sini 4, 5, 6 dan 8. Jadi ya artinya 4, 5, 6, 7, 8 itu ya gulanya. Kemudian semua glikosida kumarin itu umumnya adalah O glikosida. Artinya gula terikat pada atom C dari agrikon. Kecuali ada satu ini, daurosida D. Ini adalah C glikosida kalau dilihat dari strukturnya. Artinya gulanya terikat pada atom C agrikon. Ini selanjutnya, nah, kalau kromon itu benzopiron. Ini disebut benzopiron, disebut juga kromon begitu ya. Berasal dari bahasa Yunani kroma, artinya warna, dan memang kromon ini bisa menghasilkan berbagai macam warna. Ya. Ini adalah beberapa contoh simplicia yang mengandung glikosida kumarin. Contohnya Rute herba dari Ruta graviolen, termasuk senyawa, maksud saya termasuk famili nama Indonesianya adalah inggu ya, jadi herba inggu. Kandungannya furano kumarin, jadi yang ada cincinnya segi 5 tadi, furano kumarin. Misalnya prosalin, pesoralen, bergapten, santotoksin, isopimpinelin, isoimperatorin. Kemudian juga ada yang piranokumarin.
dan kumarin sederhana. Aktivitasnya apa? Untuk kolagokum. Kolagokum itu meluruhkan atau memperbanyak pengeluaran empedu begitu ya. Kemudian juga sebagai antispasmodik, antispasme, anti kejang gitu untuk meredakan kram. Kram itu kan ototnya kejang gitu ya. Bisa pakai herba inggu ini ya. Kemudian emenagogum melancarkan menstruasi. Di menstruasi yang lancar ini bisa juga ya digunakan herba inggu ini. Ya. Ini bisa juga digunakan dalam pengobatan hewan ya, sebagai anti cacing. Kan kita tahu bahwa misalnya ternak sapi, ternak babi itu ya, itu biasanya di ayam juga diinfeksi oleh cacing golongan Ascaris. Ascaris suum itu pada babi. Ascaris kalau pada manusia namanya Ascaris lumbricoides ya. Ada babi ada Ascaris suum. Kalau ayam itu Ascaris juga, lupa namanya. Ascari diagali. Ascaris diagali itu pada ayam. Ini bisa menggunakan herba inggu, pengobatan cacing. Ya. Selanjutnya adalah glikosida flavonoid. Flavonoid strukturnya semacam ini, nanti secara lebih dalam akan dipelajari di fitokimia. Ya. Flavonoid nanti juga diklasifikasikan, ada macam-macam flavonoid, ada flavon, flavan, flavonol, itu berdasarkan tingkat oksidasi pada cincin-cincin. Ya. Jadi di sini ini misalnya ada OH, maka namanya flavonol. Ini tidak ada ikatan rangkapnya, itu disebut flavan. Nah, itu nanti secara lebih dalam di fitokimia. Ini adalah beberapa contoh simplicia yang kandungannya adalah glikosida flavonoid. Contohnya Orthosiponis folium. Orthosiponis folium. Daun kumis kucing. Atau ini biasanya disebut teh Jawa ya. Kemarin kan sudah ya di Niacir itu. Teh Jawa. Kandungannya apa? Sinencetin ini yang paling banyak. Dan ini digunakan sinencetin sebagai marker dari Orthosiponis folium. Kemudian khasiatnya diuretik, jadi memperbanyak kemih ya. Karena sifatnya sebagai diuretik itu biasanya juga digunakan sebagai anti hipertensi. Kemudian spasmolitik, saluran kemih ya. Spasmolitik artinya mencegah spasme, kejang ya. Jadi saluran kemih itu kalau kejang ya susah kencing gitu ya. Kejang itu menyempit barangkali ya. Menyempit, mengalami konstriksi. Saluran kemihnya mengalami konstriksi. Itu susah untuk mengeluarkan urin ya. Maka selain diuretik, Orthosiponis folium ini juga untuk spasmolitik saluran kemih. Ya. Penggunaannya sebagai irigasi, memperlancar pengeluaran kemih ya. Ini biasanya diklaim juga sebagai obat tradisional untuk anti hipertensi. Ya. Contoh yang lain adalah kedelai, mesti semuanya tahu ya, kedelai atau glisinmat. Ini mengandung isoflavon, ganistein, kemudian diazein. Ini glikosida isoflavon yang ada di kedelai yang sifatnya adalah estrogenik. Ya. Estrogenik mempengaruhi kadar estrogen terutama pada wanita sehingga biasanya digunakan untuk kesuburan. Ya. Kemudian juga memiliki efek hipokolesterolemia dan hipotrigliserida. Jadi menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Ya. Penggunaannya ini untuk penyakit-penyakit metabolisme, ya, gangguan metabolisme. Misalnya penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini salah satunya kan disebabkan karena kolesterol yang tinggi, ya, sehingga terjadi penyumbatan pembuluh darah.
Karena dia bisa menurunkan kolesterol, hipokolesterolemia, maka dia bisa mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler. Juga digunakan sebagai diabetes dan anti obesitas. Ternyata juga untuk anti kanker juga ya, tapi untuk penyakit kronis, kanker, osteoporosis, keropos tulang ya, sindrom menopause, nah, jelas karena bisa digunakan untuk menggantikan estrogen begitu ya. Fitoestrogen gitu namanya. Estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Meringankan gejala menopause. Kemudian juga untuk anemia. Selanjutnya glikosida antrakinol. Strukturnya seperti ini, antrakinon itu ada 3 cincin benzen yang saling berikatan. Ya, gulanya dalam antrakinon glikosid ini terikat pada C nomor 8 atau C nomor 6. Mana 8 itu di sini ya, atau di sini ya, 8 atau 6 gitu. Tapi bisa juga pada C nomor 10 di sini. Kalau gulanya terikat di sini biasanya merupakan C glikosida. Ya. Ini adalah C, terikat pada atom C nomor 8, ini ikatannya ikatan C. Kalau terikat pada atom C nomor 6 atau 10, 6 atau 8, ini 6 ya, 6 atau 8, maka dia O glikosida. Ya. Ini adalah contoh jenis yang mengandung glikosida antrakinon. Yang perlu dicatat pada umumnya glikosida antrakinon ini memiliki efek sebagai pencahar ya, laksansia. Contohnya adalah reiradik, Rheum officinal asal tanamannya. Ini atau bahasa Indonesianya reiradik ini adalah akar kelembak ya. Kandungannya apa? Kandungannya adalah rein ini glikosida antrakinon. Penggunaannya untuk pengobatan sembelit jangka pendek ya. Sembelit itu susah buang air besar atau konstipasi. Efeknya disebut laksansia cahar. Ini dosisnya sudah penelitiannya berarti sudah jauh ya. Sudah banyak penelitiannya. Ini sudah ada dosisnya ya. Dosisnya 15 sampai 50 mg yang dihitung sebagai rein ya. Glikosida antrakinon seperti ini strukturnya rein. Contoh yang lain adalah daun sena folium dari Cassia sena. Seperti ini tanamannya. Kandungannya apa? Kandungannya adalah senosida. Kan biasanya nama kandungan itu disesuaikan dengan nama asal tanamannya ya. Ini senafolium, kandungannya glikosida antrakinon senosida. Ya, senosida. Seperti ini strukturnya. Terus penggunaannya itu apa? Sama seperti kelembak tadi untuk laksansia. Ini kalau di apotek biasanya dijual dengan nama jati Cina. Ya, jati Cina. Selanjutnya saponin glikosida. Nah, ini glikonya bukan saponin, tapi sifatnya ya seperti sabun. Saponin ini berasal dari kata Latin sapo begitu ya, mencerminkan sifatnya seperti sabun, yakni surfaktan. Ya, jadi menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan dalam hal ini air dan minyak. Ya, sehingga kalau ada kotoran minyak pada baju itu bisa larut kalau ada sabun ya. Nah, kalau berdasarkan aglikonnya ya, maka saponin ini glikosida saponin ini aglikonnya bisa steroid, bisa juga triterpenoid. Triterpenoid misalnya misalnya glyceric acid. Ini termasuk senyawa terpenoid ya. Kalau yang ini adalah steroid, ya, ginsenosid pada ginseng. Jadi yang atas ini adalah glikosida saponin triterpenoid.
yang bawah ginsenosida, ya ini termasuk glikosida saponin steroid. Dapat diperhatikan ini ada cincinnya ada 6, ada 5, sedangkan yang steroid itu ada 4. Contoh tanaman yang mengandung glikosida saponin itu adalah Trigonella punigraeci semen atau fenugreek. Ya. Kandungannya apa? Kandungannya adalah fusnanol 326 diglikosida. Ya, jadi gulanya terikat pada C nomor 3 dan C nomor 6. Pada nomor 3, ini pada C nomor 26. Ya. Nah, substansnya antimikroba, kemudian juga menstimulasi insulin, sehingga punya efek apa ini? Anti diabetes ya, menstimulasi insulin, merangsang nafsu makan, tapi efek sebaliknya adalah hipoglikemik, ya, menurunkan kadar gula. Hipokolesterolemia, menurunkan kadar kolesterol. Ya. Karena punya aktivitas seperti ini, maka digunakan sebagai terapi tambahan pada diabetes mellitus ya. Kemudian hiperkolesterolemia ya. Untuk kegunaan eksternal atau obat luar itu bisa mengobati bisul dan eksim. Selanjutnya contoh yang lain, ini adalah Centella asiatica, pasti tahu. Ini adalah tanaman pegagan ya. Tanaman pegagan kandungannya adalah salah satu kandungannya itu adalah saponin glikosida ya. Apa saponinnya? Dan ini asiaticosid ya, dan madexasid serta centellosid ya. Ini sesuai dengan nama asal tanamannya ya. Aktivitasnya apa? Ini bisa sebagai antidepresi, hemostatik, antihemoroid, kemudian meningkatkan produksi kolagen, kemudian varises, menyembuhkan luka, terus kemungkinan juga bisa digunakan sebagai pengobatan pada penyakit Alzheimer atau pikun. Ya. Ini penggunaan internal. Kalau penggunaan eksternal ini digunakan dalam kosmetologi, kosmetik. Ya. Sudah ada di pasaran ya, misalnya Madekasol itu isinya adalah ekstrak Centella asiatica, digunakan untuk mengobati skar. Jadi kalau habis operasi ya, itu kan biasanya ada jaringan parut atau skar, itu bisa dihilangkan ya dengan salep-salep yang mengandung ekstrak Centella asiatica ini. Selanjutnya kardiak glikosid, sesuai namanya ini pasti ada hubungannya dengan jantung ya, kardiak. Ya, dan memang aktivitas dari glikosida kardiak glikosida ini adalah kardiotonik, jadi menguatkan otot-otot jantung. Ya. Ada 2 jenis kardiak glikosid ini, yakni kardenolit, C-nya ada 23 ini di pengajian nanti. Kardenolit dan bufadenolit, C-nya ada 24. Ya. Ini bedanya di sini ya. Ini ada furan, kalau yang di sini piran. Ya. Selanjutnya tanaman yang mengandung glikosida, kardiak glikosida. Ini yang ada di depan tadi ya, tanaman Digitalis lanata, ya, Digitalis purpurea. Ini kandungannya adalah glikosida, kardiak glikosida, digitoksigenin, gitoksigenin, digoksigenin, ya, digoksin, diginatigenin, atau lantanosida. Ini lantanosida A, B, C, D, E. Sesuai dengan nama tanamannya, Digitalis lanata. Kandungannya adalah lanatosida, ya, lanatosida. Efeknya tadi saya sampaikan sebagai kardiotonik. Jadi memiliki aktivitas atau efek ya inotropik positif dan krotropik. Jadi frekuensinya meningkat. Selain frekuensinya juga denyutnya itu, kekuatan berdenyutnya meningkat juga. Ya. Nah,
atau lanatosida ini ternyata atau digoksin ya, biasanya disebut juga digoksin, itu ternyata efek bukan efek apa namanya itu aduh lupa. Indeks terapi ya. Indeks terapinya itu sempit ya. Jadi efek mengobati dengan efek toksiknya itu batasnya sedikit ya. Anda tahu berapa dosis dari digitoksin? Ini ada sudah ya sediaannya di apotek sebagai obat modern ya, digoksin. Itu dosisnya itu hanya 0,25 miligram sampai 0,5 miligram. Miligram ini ya, seperempat sampai setengah miligram. Kalau dari itu bisa menyebabkan cardiac arrest. Ya, cardiac arrest itu henti jantung. Ya, kalau jantungnya berhenti ya menyebabkan kematian. Ya. Nah, dan kita tahu bahwa kandungan senyawa dalam simplisia itu kan kadarnya biasanya bisa berbeda ya, bisa berbeda jauh. Kalau berbeda jauh, misalnya satu simplisia kandungannya 0,25, yang lainnya bisa 1 miligram, maka dua simplisia ini efeknya berbeda. Satu mengobati, satu menyebabkan cardiac arrest tadi ya, karena indeks terapi dari senyawa aktifnya itu sempit. Oleh sebab itu, sekarang ini crude drug-nya atau simplisinya, ekstraknya bahkan itu sudah tidak boleh digunakan. Yang digunakan apa? Senyawa aktifnya, yakni digoksinnya. Sediaan talenik ini maksudnya sediaan ekstraknya, ya. Ini sudah tidak digunakan lagi. Yang digunakan adalah isolatnya, yakni digoksin dalam bentuk tablet. Kemudian cyanogenik glikosid. Nah, ini sesuai namanya, memiliki gugus sianida ya, sianida. Sianida ini sebenarnya adalah racun ya. Kalau Anda pernah tahu apa namanya ketelan druwo ya, ketela pohon namanya ketelan druwo yang atau ketela apa itu ya, karet mungkin ya, ketelan druwo ya. Itu pohonnya besar sekali ya, bercabang-cabang banyak begitu. Ketelanya juga besar sekali, tapi kalau diiris ya itu biasanya kalau ketemu logam ya diiris itu kan dipakai pisau biasanya. Kalau ketemu logam itu akan menimbulkan warna biru atau ungu. Itu menunjukkan adanya sianida yang terlepas. Sianida ini sebenarnya racun dalam jumlah banyak ya. Nah, tapi ternyata sianida ini bisa digunakan ini tentu kalau dosisnya rendah barangkali ya. Ini digunakan sebagai komponen sebagai obat anti kanker. Sianida ini dianggap sebagai komponen anti kanker yang ada pada glikosida cyanogenik. Nah, ini contohnya adalah prunasin. Seperti ini juga amigdalin. Amigdalin dan prunasin ini adalah cyanogenik glikosid. Jadi ada CN-nya ya, ada cyanidanya. Ya, prunasin ini kalau dihidrolisis seperti ini dihidrolisis pakai enzim glikosidase akan menghasilkan gula, kemudian mandelonitril. Nah, mandelonitril ini terurai lagi menjadi asam sianida. Asam sianida inilah yang dianggap sebagai komponen penyembuh kanker. Gitu. Nah. Selanjutnya glikosida cyanogenik. Maaf, ini contohnya ya. Nah, ini glikosida cyanogenik digunakan untuk kanker. Kalau yang ini contoh simplisia yang mengandung cyanogenik. Ini contohnya adalah ketela tadi ya. Ketela druwo kalau orang Jawa bilang. Ya. Atau nama latinnya adalah manihot. Kalau ketela biasa kan manihot utilissima. Ini manihot esculenta. Ya. Kandungannya salah satunya adalah senyawa glikosida cyanogenik. Kemudian bambu muda itu, bambu muda ya, rebung, nah, biasanya dipakai sayur. Ini kalau diiris warnanya ungu, berarti rebung itu
mengandung sianida, itu bisa meracuni ya. Kemudian prunus, ya. Prunus dulcis ini apa? Almond ya, almond itu juga ada kandungan sianidanya, ya sianida glikosida. Nah, bagaimana kalau kita ingin makan ini, makan rebung, makan apa ketela, tapi bisa terhindar dari racun sianogenik tadi ya, pengolahannya harus hati-hati. Ya. Anda pernah tahu gadung? Gadung. Tuh, kalau orang Banyuwangi apa keracunan gadung itu disebut mendem gadung. Nah, itu ada lagunya juga ya, mendem gadung. Ya. Ini juga begitu. Kalau gadung itu apa ya? Alkaloid yang bisa meracuni. Ya, itu pengolahannya juga panjang ya, antara lain ditambah dengan apa abu ya, abu. Itu tujuannya salah satunya untuk menyerap dari alkaloid. Ini juga begitu, saya kira pengolahannya bisa seperti itu. Jadi diiris-iris, kemudian ditaburi abu supaya sianidanya terserap ke situ. Ya. Yang terakhir adalah tioglikosida. Glikosida, glukosinolaat. Ya. Ini glikosidanya apa tandanya? Ada unsur S-nya. Ya. Kalau tadi sianida ada siannya, kalau ini ada S-nya, tio itu. Ya. Contohnya ini sinalbin dan glukorabanin. Ya. Glikosida tio ini contohnya pada golongan apa? Golongan kubis-kubisan. Nah, kubis itu baunya kan khas ya. Kubis, kemudian lobak, ya, Rapanus sativus lobak ya. Itu baunya Anda pernah membau kubis ya. Itu bau itu disebabkan karena senyawa glikosida tio ini. Ya, glikosida tio. Nah, glikosida tio ini punya beberapa efek ya, ini sebagai antioksidan dan aterogenik. Jadi anti-aterogenik ada hubungannya dengan pembuluh darah, kaitannya dengan cardiovascular disease ya. Dan juga punya potensi sebagai antibakteri dan anti jamur ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang glikosida, yang di dalamnya tadi ada glikosida saponin ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan.